Innal hamdalillah nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat wal afiat, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat berjamaah, yang tentunya hadirin sekalian rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah yang sedang kita laksanakan pada hari ini, terutama ibadah puasa kita, ibadah sholat Jumat kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang nanti akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah adalah ketika kita memiliki amalan-amalan ibadah yang memang kita lakukan secara tekun, kita lakukan secara istiqomah. Amalan-amalan itulah yang nanti akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jangan heran seandainya ada seseorang yang mungkin bagus atau hebat dari sisi amalan ibadah, tapi di sisi lain boleh jadi ia punya kelemahan.
hebat dalam sholat belum tentu hebat dalam melaksanakan ibadah puasa. Hebat dalam melaksanakan ibadah puasa belum tentu hebat juga dalam melakukan infak, sedekah atau zakat dan lain sebagainya. Jadi masing-masing ada kelebihan dan boleh jadi ada juga kekurangannya. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah satu ketika beliau diajak untuk melaksanakan puasa sunnah. Apa kemudian komentar daripada sahabat Ibnu Mas'ud ketika beliau diajak untuk melaksanakan puasa sunnah? Wahai sahabatku, kalau aku melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka seringkali aku keteteran saat membaca Al-Quranul Karim. Maksudnya adalah bukan berarti sahabat Ibnu Mas'ud itu enggan untuk melaksanakan saum sunnah, tetapi beliau lebih kepada mementingkan atau bisa menekuni ibadah membaca Al-Quranul Karim. Imam Malik rahimahullah juga pernah ketika beliau diajak untuk beruzlah, menyepi, menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah. Kemudian komentar daripada Imam Malik rahimahullah, aku bukannya tidak mau beruzlah, menyepi, beribadah di tengah malam, tapi aku lebih menyukai mengajarkan ilmu kepada umat dari satu majelis ke majelis yang lain. Maksudnya bukan berarti Imam Malik itu tidak pernah menyepi beribadah di tengah malam, tapi beliau menekuni terhadap amalan-amalan ibadah yang memang dilakukan, mengajar ilmu dari satu majelis ke majelis yang lain. Nah, sehingga di salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dikatakan, wa man kana min ahli sholati, kalau ada seseorang itu dia hebat dari sisi amalan sholatnya, du'iya lahu min babi sholat. Kata Rasulullah SAW, kalau memang dia bagus dari sisi amalan sholatnya dan hebat, nanti akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga Allah lewat pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad, kalau ada seseorang yang hebat dari amalan jihadnya, du'aya lahu min babil jihad, maka orang itu nanti akan dipanggil oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah lewat pintu jihad. Wa man kana min ahli shadaqah, kalau ada seseorang yang hebat dari sisi amalan sedekahnya, du'iya lahu min babi sedekah, maka orang tersebut nanti akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga Allah lewat pintu sedekah. Wa man kana min ahli saum, barang siapa yang hebat dari sisi amalan puasanya, bukan hanya sekedar menahan yang membatalkan, tetapi juga menahan yang bisa merusak pahalanya terhadap amalan ibadah puasanya, sehingga menjadi hebat puasanya, du'iya lahu min babil rayyan, maka orang itu nanti akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu yang namanya Rayyan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam hadis ini, memang tidak ubahnya seperti rezeki yang Allah berikan kepada kita, satu dengan yang lain mungkin berbeda-beda. Ada yang berlebih rezekinya, ada yang mungkin kekurangan.
ada yang cukup, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Amalan ibadah juga demikian. Ada orang yang memang hebat dari sisi sholatnya, tapi kemudian dia lemah dari puasanya. Baca Qurannya hebat mungkin, kalau sudah urusan saum sunnah mungkin dia lemah. Yang jelas, bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa mengenali di dalam diri kita kira-kira potensi amal apa yang paling menonjol di dalam diri kita. Kalau sudah kita ketahui potensi amal yang paling menonjol, yang paling bagus adalah kita senantiasa menekuninya, melakukannya dengan cara istiqomah. Mudah-mudahan pada saat nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu surga akan dibuka oleh Allah lewat pintu amalan yang kita tekuni itu. Dan tentunya hadirin yang dirahmati Allah, sangat berbeda dengan qudwah kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang memang hebat dalam seluruh aspek amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya hebat, puasanya hebat, infak sedekahnya hebat, jihadnya hebat, semuanya hebat. Sehingga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hadapan Allah, Rasulullah bercerita Allah akan memanggil dirinya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, udkhulu ila jannah, masuklah engkau ke dalam surganya Allah. Fi ayyi babin masyi'ta, lewat pintu mana saja yang kau inginkan. Silakan kau masuk lewat pintu sholat, karena kau hebat dalam sholatnya. Silakan ya Rasulullah kau masuk lewat pintu jihad, karena memang kau hebat dari sisi amalan jihadnya. Ketika Rasul menceritakan ini, kemudian ada sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendekat kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku juga termasuk yang seperti engkau ya Rasulullah, akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu yang aku inginkan ya Rasulullah. Kemudian jawab Rasulullah, wahai sahabatku Abu Bakar, engkau juga sama. Engkau nanti ketika dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, engkau akan disuruh memilih pintu mana yang kau kehendaki, silahkan kau masuk ke dalam surganya Allah. Karena terkenal memang sahabat Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah. Seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sudah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tinggal barangkali kita di bulan Ramadan ini, kita berharap ibadah puasa kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa kita semoga menjadi ibadah yang hebat, sehingga ini menjadi amal andalan kita. Sekiranya kita nanti dipanggil oleh Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah, kalau hebat dari sisi amalan ibadah puasa kita, maka baru rayyan, pintu rayyan menanti kita untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, dan mudah-mudahan amalan ibadah kita selama di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibalas pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam wa nahana 'anil kufri wa ibadatil asnam wa wa'ada liman ata'ahu bil jannati 'alad dawam wa tawa'ada liman asahu bi iqabihi fi nari jahannam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wa la takunu anhum mudbirin. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum amran 'aziman wa bada'a fihi tasdiqan wa tasliman. Wa qala ta'ala mukhbiran, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal fahsha wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.